Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube TOEFL Pemula 500, di mana kita akan membahas semua hal yang berkenaan dengan bahasa Inggris. Di video sebelumnya, kita sudah membahas skill pertama untuk menjawab soal TOEFL Structure and Written Expression, beserta tips, soal, dan pembahasannya. Nah, di video kali ini, Mimin akan membagikan skill yang kedua, yang juga merupakan skill yang sangat penting dan menarik untuk dibahas. Nah, ini dia teman-teman skill yang kedua. Be careful of objects of preposition, atau hati-hati terhadap object of preposition. Apa itu object of preposition? Object of preposition adalah preposition atau kata depan yang diikuti oleh noun, pronoun, gerund, atau noun clause. Hehe, masih bingung kan? Oke. Nanti kita lihat contohnya ya. Namun sebelum itu, mari kita lihat jenis-jenis preposition berikut ini. Nah, ini dia jenis-jenis preposition. Ada to, with, without, at, in, on, beside, inside, behind, in front of, above, below, around, by, from, under, down, etc. Selain preposition tersebut, ada banyak lagi jenis preposition. Silakan teman-teman cari di Google ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke contoh soal yang berkenaan dengan objects of preposition berikut ini. Check this out. With his friend, bla 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 bla, found the movie theater. Nah, di contoh soal, di sana ada with sebagai preposition. Kemudian ada his friend sebagai objek atau noun. Seperti yang kita ketahui di pembahasan skill 1 sebelumnya, bahwa noun bisa berfungsi sebagai sebuah subjek kan teman-teman. Tapi noun juga tidak bisa menjadi sebuah subjek jikalau sebelumnya ada preposition. Sama halnya dengan kasus soal yang ini. Di sini ada his friend sebagai objek, tapi sebelumnya ada preposition with yang membuat his friend tidak bisa menjadi subjek, karena itu termasuk object of preposition. Maka dari itu, kalau kita lihat di contoh soal, di sana tidak terdapat subjek, hanya ada verb yaitu found. Tugas kita adalah untuk mencari subjek yang sesuai di pilihan ganda. Mari kita lihat pilihan jawaban di bawahnya. Kalau kita perhatikan, ternyata di sana hanya ada satu pilihan yang mempunyai subjek, yaitu pilihan jawaban B, yaitu he. Jadi kalimat lengkapnya akan menjadi with his friend he found the movie theater. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. At his house, bla 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 bla, keeps learning the lesson for tomorrow. Dari contoh ini, yang perlu kita miliki adalah kejelian untuk memperhatikan apa yang kurang di dalam soal. Nah, di soal ini, kita diminta untuk mencari subjek yang sesuai dengan yang dibutuhkan di kalimat tersebut. Kalau kita pilih jawaban A, maka itu salah. Karena his house itu menunjukkan bahwa yang berada di rumah itu adalah seorang laki-laki. Karena his adalah possessive adjective dari pronoun atau subjek he. Sedangkan pilihan jawaban A itu she, yang artinya dia perempuan. Jadi nggak nyambung alias tidak benar ya teman-teman. Pilihan B juga masih tidak benar, karena di sana ada Angga and Rano yang tidak sesuai dengan his house, dan verb keeps yang membutuhkan subjek tunggal. Sedangkan Angga dan Rano adalah plural. Kita lihat pilihan jawaban C. Mother juga sama kasusnya seperti pilihan jawaban A, yang sama-sama perempuan, jadi nggak nyambung juga. Dan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban D, Alex, karena sesuai dengan his house dan juga verb keeps. Jadi kalimat lengkapnya akan menjadi at his house, Alex keeps learning the lesson for tomorrow. Oke, selanjutnya ini dia yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu exercise. Check it out. Cara jawabnya adalah jawab dengan huruf C yang berarti correct di spasi yang kosong jika kalimatnya benar. Dan jika kalimatnya salah, jawab dengan huruf I yang berarti incorrect atau salah.
Instruksinya adalah untuk mempermudah teman-teman, silakan lingkari object of preposition, kemudian garis bawahi subjek 1 kali dan verbnya 2 kali. Setelah itu, teman-teman pasti lebih mudah untuk menentukan mana kalimat yang benar dan mana kalimat yang salah. Oke, seperti biasa, saya akan menjawab 2 soal saja dengan alasannya. Selanjutnya giliran teman-teman yang jawab sisanya ya. Nomor 1. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Jawaban ini benar ya teman-teman. Kenapa? Karena pertama, kita lihat di sana ada subjek the interviews, yang kemudian verbnya adalah were carried, yang diberi 2 garis bawah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa syarat dari sebuah kalimat yang benar adalah adanya subjek dan verb. Jadi sudah benar. Sedangkan by radio broadcasters, di sana termasuk object of preposition yang tidak bisa menjadi subjek. Ia hanya menambah penjelasan dari kalimat tersebut. Itulah kenapa kalimat ini benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 2. In the last possible moment before take off took his seat in the airplane. Ini termasuk kalimat yang salah ya teman-teman. Kenapa? Karena kalimat ini tidak mempunyai subjek, hanya ada verb yaitu took. Sedangkan in the last possible moment dan before take off itu bukanlah subjek, melainkan hanya object of preposition. Maka dari itu kalimat ini termasuk salah. Oke, sekarang saatnya kita ke tips menjawab soal skill yang kedua ini. Yang pertama, jangan pernah keliru menganggap object of preposition sebagai subjek, karena object of preposition hanya penjelasan tambahan dari satu kalimat. Yang kedua, pastikan subjek dan verb ada dalam satu kalimat, sehingga kalimatnya menjadi benar. Yang ketiga, terus latihan dan jangan lupa berdoa ya. Baiklah teman-teman, itu dia video untuk skill yang kedua ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan komen agar admin bisa terus termotivasi untuk membuat video selanjutnya. Tunggu video untuk skill yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.